Halo guys, selamat malam semua. Halo Jadi guys. kita ini kedatangan tamu spesial. Sebenarnya. Nggak pernah kelihatan. Tapi gue rindu banget sama ini orang ini ya. Sebelum gua sapa dia nih, jangan lupa kalian subscribe dulu ya YouTube-nya Grombol karena kita mau menembus luar angkasa subscribernya. Iya, kita kan sudah tinggi, insya Allah lebih ke luar angkasa. Oke. Sama ada Saweria di bawah ini, kalian bisa klik ya seikhlasnya kalian karena kita mau ganti mic sama ganti talent. Katanya Egyptian King ini mau ditendang keluar. Oke. Nah, jangan lupa juga follow TikTok dan Instagramnya Grombol. Di sini juga ada Arsenal Fox dan gue sendiri Regis dari Indonesia. Kali ini gue mau menyapa dulu nih dari Bang Amrabat nih. Gimana kabarnya Bang Amrabat? Alhamdulillah. Masya Allah, Bang sampai Ali. ditanyain loh di komentar-komentar. Amrabat mana? Saya Katanya. dibilang rindu oleh Red History, sebuah kebanggaan buat Wah. saya. Sebelumnya kita klarifikasi dong kehilangannya Amrabat sebab dan asal. Oh, saya habis ketemu dengan Presiden Putin dan Presiden Xi Jinping dan saya lagi ngurusin pemilu di Amerika kemarin. Oke. Minta maaf atas. Oh, siap. Mantap. Jadi kita mau ngapain nih? Mau ranking pemain dengan termahal ya, gaji termahal ya. Evaluasi termahal. Gini, kita gua host 50 detik ke depan. Iya. Kita ranking 10 pemain termahal dan performanya di Euro tahun ini. Pemain Tahun termahal di Eropa apa di dunia? Di Eropa. Di Eropa. Nah, di sini ada 5 tier ya. Ada elite, good, oke, sama zong. 4 dong. Jadi Nah, kalau elite itu paling bagus, good ya bagus banget, bagus biasa. Nah, kalau oke itu ya biasalah, zong itu parah lah. ya. Oke? Kacau lah. Jadi buat klarifikasi kita ranking performanya 10 pemain paling mahal di Euro. Oke, Berdasarkan transfer market valuasinya. siap. Ya. Nomor 1 ya. Pure di Euro ya performa. Di Euro performanya di Euro. pemain satu-satu berapa? Oke. Oke, siap ya. Siap. Kalian di rumah juga siap-siap. Nomor 1, Mo Salah. Salah. Mo Salah. Oke, Kelar. Berat ya. Mo Salah. Oke, nomor 1, Kylian Mbappe. Market value-nya Kylian Mbappe itu orang tua Mbappe minder. Kylian diganti namanya. Kylian. Kili. Bang Oleh tolong disalahin. Oh benar dia benar. Ali selalu benar. Kylian Mbappe umurnya masih 25 tahun, market value atau harga value-nya 180 juta euro. Euro ya. Mm-mm. Kita ranking ya. Apa kita ranking sekarang? Oh, gua clear sih. Zong. Sama Zong. Harganya masih muda loh, 25 Bukan tahun. masa-masa udah, kita ranking performa Performance dia di di Euro. Euro. di Euro. Kalau gue Iya. oke. Kenapa Performance dia di Euro oke. Kenapa oke? Karena dua hal. Perancis kemarin itu udah mulai kebaca, udah terlalu disorot abis dia juara dunia. Terus Mbappe hidungnya patah Apa operasi. urusannya? Enggak. Apa Dan urusannya? abis operasi latihan lagi, main lagi, bengkak dong. Oh, bengkak. Iya. Pakai Tapi dia topeng. tetap main pakai topeng. Iya. Terus dia nge-tweet topeng mana yang cocok buat saya ya? Apaan sih ini pemain bola sekarang nih? Enggak, dia Jadi pengen menurut gua cari karena intensitas. patah hidungnya, jadi oke lah, nggak zong juga. Jadi lo Enggak. itu diwajarkan sejelek itu karena patah hidungnya. Menurut gue ya ada efek. Berarti Bang Amrabat apa? Oke. Oke. Oke, kalau gua zong. Jujur. Zong ya kan. Karena Sama. Euro ini Mbappe nggak pernah bisa perform. Euro 2020 juga dia gini. Dia bisa Apa dibilang kok? ya. Dan gol dia cuma dari penalti. Dia satu. Nah, golnya Prancis juga dari penalti Penalti, satu. iya. Terakhir lawan ini golin enggak? Tapi emang Prancis Golin overall ya. si Moani. Iya, asisnya dia ke Mbappe. Azani. Prancis overall di tengah tuh nggak ada patron gitu yang Kante? buat ngedik. Ada Kante padahal dia Rabiot? udah- ya umur udah nggak bisa. Iya, Kante juga lagi bagus juga. Tapi kan. gua lihat gini ya. Kante bagus banget. Kemarin gue ngobrol sama sebelah gue lupa. Kemarin gue ngobrol, gue lihat nggak tahu kenapa ya Mbappe, gue bandingin sama performa dia di 2018 Piala Dunia sama sekarang jauh. Sampai gue mikir masa 18 tahun lebih jago daripada sekarang 25 tahun, 7 tahun kemudian gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Apakah pressure
apakah ada yang bilang iya dia galau mikirin Madrid, mikirin urusan dia kontrak sama Macron di Prancis. Star syndrome gak sih? Bisa, iya. Bisa jadi. Atau otaknya udah di Madrid bisa jadi. Ya. Udah mulai kemon. Kemon Haaland. Coba tunjukin stats lu nih. Chance creatednya Trent lebih Apakah baik Anda daripada Star Barca. Syndrome Coba. nanti? Apakah Anda nanti akan Star Syndrome? Tergantung ya kalau orang yang di bawah gue ya. Enggak stop. Tapi nih gue mau respons Doli. Kenapa kok Mbappe 18 tahun lebih bagus dari sekarang? Ini gue akan bawa dari omongannya Pak Arsene Wenger. Kenal Anda? Mungkin. Kenal dong. Wenger ngomong pemain itu startnya pemain bola, dia dari muda tuh startnya di sini Tinggi. dia start top. Nanti apakah dia bisa sustain apa enggak itu yang sulit kata Wenger. Kebiasaannya dia decline, dia turun, iya kan? Nanti naik Nah lagi. itu memang berat. Nah apalagi Mbappe semuda itu juara dunia dengan uang yang dahsyat, popularitas yang dahsyat, dijadiin bahan politik sama Macron, presiden Perancis, Qatar. Jadi apa ya, overwhelm mungkin. Terus udah dapat semua, jadi passionnya udah nggak kayak dulu. Setuju. Bahkan gue dengar apa Mbappe mau beli tim Prancis loh. Oke si apa kain? Iya Benar timnya SMK. ya kayak timnya Kante dulu ya Kante. Umur 25 udah punya tim, bayangin. Enggak kaya enggak gimana itu orang. Oke, berarti udah kayak tren. Ya kalau tren udah di hati aneh. Oke, jadi jelas ya, Zong ya. 3 Zong, 1 oke. Jadi Zong. Buat kalian semua tulis di komentar, setuju nggak Mbappe taruh Zong. Yang selanjutnya, Jude Bellingham. Damn. Itu di Umurnya 21, harga market value-nya 180. Sama kayak Mbappe. Iya. Sama kayak Nah, Mbappe. kalau gue mungkin biarkan sama. gue biarkan Amrabat ngomong dulu ya. Soalnya menurut gue dia menilai Bellingham sangat tinggi. Dia orang yang pundit padahal kita bukan pundit. Seseorang yang respect banget Bellingham mungkin. Wah gila ini. Ini kebalikan. Coba silakan. Gue suka sama Bellingham. Gue muak sama orang-orang Inggris, penjilat-penjilat. Ada istilahnya itu di glazer apa? Glazing. Glazing. Kayak lo ngecat pakai digulain badan. Iya, donat glaze donat tau gak? Glazing ini kalau ngelihat orang, wah heboh. Bellingham ini kan orang Inggris, Bellingham nengok, wah. Lebaynya kayak gitu. Bellingham sebagai pemain dia luar biasa dahsyatnya. Perform banget dia, dan mentally lawan Slovakia kemarin itu absolut, itu clutch. Itu nggak bisa dibeli lah di itu. detik terakhir melakukan salto kayak audacity, begitu. Keberaniannya tuh. Jadi hype-nya dia back di back sama dia. Jadi Bellingham kemarin menurut gue performance dia elit. Tapi tadi gue baca di thread di Twitter tuh, katanya nih rumornya pemain-pemain Inggris tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama leadershipnya Bellingham. Kayak contoh kemarin Star syndrome mungkin dia nggak ada leadership. Kayak contoh nih dia kan ngerasa dia udah star player pemain Madrid. Ketika dia kemarin menang lawan Slovakia, dia berani untuk interview. Begitu kemarin kalah, dia kasih ke Cole Palmer, ke ini. Dan kalau lu tahu ada ads-nya Adidas yang Hey Jude Tahu kita nonton berdua. Itu. Nah, itu kalau itu kayak seolah-olah kayak jadi one man team. Iya, Inggris nih Jude. Iya, kenapa Adidasnya mau itu? Inggrisnya mau kalau menurut gua karena Hey Jude sampai David Beckham ada. Kalau menurut gua itu karena ya namanya mereka kan perlu PR, perlu marketing, dan itu sejalan aja pemain Madrid ya emang kayak gitu kan. Tapi itu squad kalau rumornya itu squad Inggris tuh nggak terlalu suka sama cara leadershipnya Bellingham dan cara gimana dia tuh seolah-olah kayak dispesialkan, padahal ya. Tapi ya semua kalau kita lihat Inggris semuanya superstar. Semuanya. Iya, makanya apalagi karena mereka superstar, di saat mereka di posisi di mana tiba-tiba kok gue jadi nggak superstar. Ada yang kok gue gitu. Foden nggak pernah diomongin ya? Kok Saka gue nggak pernah. Bellingham terus. Semua superstar kecuali Trent. Weh. Oh mancing Trent ini. paling dekat sama Jude. Iya. Kayak Sohib bongan tapi. Tapi kalau gue pribadi itu ngelihat Jude Bellingham untuk Euro tahun ini ya, itu dia benar-benar ngangkat lini tengah sebenarnya. Gila loh. Maksudnya dalam artian memang dia beberapa pertandingan terakhir juga menurun, tapi ada pertandingan yang dimana dia tuh timbul daripada pemain tengah lainnya. Gini, gue sebenarnya mikir gini.
Makanya kemarin gue sempet debat parah-parahan sama Amrabat, sama Gundo, sama Hasan Habsyi. Gue mau oleh satu tim, semuanya tim kubu. Gue bilang gini, apakah Bellingham 90 menit kali 7 game mainnya bagus? Menurut gue mungkin nggak hampir 1 game 2 game yang dia mainnya full bagus. Iya. Makanya gue nggak setuju sama Amrabat bilang dia permainan elit. Good. Ya kan? Apakah Bellingham pivotal yang setahu dari menit 1 sampai menit 90 aktif, bisa main kanan kiri, defense, attack? Enggak, malah banyak game enggak kelihatan di group stage menurut gua. Tapi apakah Bellingham seorang yang di umur 20 tahunnya mempunyai mental yang besar banget? Menurut gue setuju banget gitu. Menurut gue Bellingham pemain muda di bola yang mentalnya paling besar, bisa berani ngambil keputusan di menit terakhir. I'm him gitu. Ini gua nih Bellingham, gua berani salto di menit 95. Mental nggak ada yang lawan, ya kan? Tapi kok main biasa aja. Cuman dia kenapa akhirnya namanya wangi di Euro ini? Dia ya kadang-kadang kan orang ngelihatnya yang penting momen kan. Apakah dia hadir di momen tertentu? Ngerti nggak? Dia momen menit 95 lawan Slovakia, penalti waktu lawan Swiss penaltian. Dia hadir di situ. Ya tapi nggak bisa dibilang elit gitu, permainannya bisa dibilang oke. Tapi itu standarisasi Inggris loh. Pemain Inggris pasti kayak gitu, nggak ada yang sebagus-bagus banget kayak pemain-pemain Spanyol, ya, Italia. Mungkin nggak ada, tapi karena dia Inggris atau karena dia bukan Inggris, gue nggak bisa bilang dia di elit. Gue bilang dia good lah. Permainan biasanya oke, tapi karena dia berhasil save Inggris berapa kali, gue taruh di good. Nah, gue setuju sama Doli, tapi gue mau tambahin sedikit bicara Inggris tuh menurut gue kemarin hati-hati. Oh iya. Lalu disensor ya. Jadi Inggris media support. Habis itu penyelenggara, kita lihat rute termuda itu Inggris. Dia tidak, menurut gue secara performance sama sekali tidak layak di final. Karena dia nggak ada challenger aja. Yes. Nah, nggak ada sama sekali. Southgate itu, gue ngomong berapa kali, instruksinya ke pemain-pemainnya itu cuman dikumpulin di locker room. Lo kan pada jago, yaudah golin deh. Itu bisa jadi kayak gitu. Gak tahu mau ngapain. Coba compare sama Spanyol, sama Jerman. Mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, akhirnya pemain-pemain yang ini kan pemain semua itu impiannya pelatih. Oh iyalah. Akhirnya dia nggak perform karena terlalu over free roam. Termasuk Bellingham. Jadi gue mau rubah sih. Bellingham itu gue setuju sama Doli, dia banyak nggak perform. Jadi gue taruh good aja deh. Good ya. Nggak ada sih pemain Inggris yang elit. Tapi gue setuju sih dengan statementnya Bang Amrabat bilang kalau Inggris ini bisa dikatakan beruntung sampai final karena Jerman sama Spanyol itu di kanan ya. Nggak cuma Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis juga di kanan. Statement ini sebenarnya gue mau lurusin, makanya gue nggak setuju sama lo. Inggris nggak deserve ke final. Dalam basis apa? Inggris dibantu penyelenggara. Apa penyelenggara dibikin gitu? Ada ini Inggris masuk kiri ya. Menurut gue gitu. Bukan. Lo tahu nggak sistem masuk turnamen kayak gimana? 1-2. Ini 1-2 peringkat 3 udah di set, bukan drawingnya direkayasa Inggris masuk ke enggak, dia tempat yang mudah. Ekspektasikan nih kalau ini semua satu yang jago-jago, Inggris satu, dia dapat rute termudah. Ini kan konspirasi gue. Sebenarnya enggak, menurut gue kayak contoh kayak Prancis nih. Kalau Prancis jadi pemimpin klasmen, dia ya akan di posisi kanan, Inggris, malah lawan yang Inggris. diekspektasikan puncak klasmen. Iyalah. Dirubah lagi tengah. Malah yang diekspektasikan adalah timnas yang besar sama timnas yang besar itu peringkat 1-1-1. Itu ekspektasi UEFA pastinya kan. Akhirnya bagan yang kanan kiri balance. Kenapa bagannya sekarang tidak balance? Karena ekspektasinya tiba-tiba gagal. Yang harusnya peringkat 1 jadi peringkat 3. Ya kan Prancis. Itu maksudnya. Makanya bagannya enggak balance. Tapi kan penyelenggara ada prediksi. Emang iya, Syah, kalau Prancis juara klasmen dia ya kan Austria di kanan. Hah? Oh ya udah deh. Komen guys. Makanya orang ini busuk gitu sama. Bukan busuk, apa maksudnya Inggris nggak deserve untuk di final? Yang masuk ke final deserve di final. Yang menang final, kalau Inggris kemarin menang final, gue bakal bilang dia deserve final. Walaupun kita semua tahu Spanyol lebih bagus main, lebih cantik. Enggak, gue ngomong kenapa dia secara performance dan secara route of competition harusnya menang. Dia tidak layak di final kalau dibandingkan dengan Jerman atau ya Prancis juga kurang lebih ya. Ya kalau lu bandingin sama yang di bagian kanan, Belanda, Swiss, siapa Italia? Belanda juara 3 di group stage. Italia ya makanya kalau bandingin sama Belanda, Italia, Swiss, mungkin yang deserve cuman
Austria sama Turki. Iya, makanya kalau kita mau pakai kacamata yang layak masuk final adalah yang main cantik. Bukan Turki, Austria. Enggak, kan kita sebelum Euro kita baca dulu. Oh, dari kualitas pemain siapa yang jadi kira-kira jadi title contender. Iya dong. Iya. Oh, ada Inggris, ada Prancis. Karena kita lihat kualitas main ya. Iya. Dia nggak berbanding lurus sama performance Inggris dengan kalau kualitas main yang dia punya. Iya, iya. Kalau Makanya Oke, gue lihat oke, dia oke. layak di final secara menurut Siap. gue gitu. Siap. Oke, lanjut ya guys ya. Tadi Bellingham di good. Semua good ya. Nah, ini nih yang udah. Nah, ini yang paling jadi bahan perbincangan saat ini. Yang ketiga, Phil Foden. Umurnya si 24 tahun. Zong. Market value-nya 150. Kalau gue bakal jadi orang pertama yang bilang dia Zong dan Zong. gue nggak accept kalian bilang yang lain. Enggak Di Zong. bawahnya Zong. Di bawah Zong. Di Ini bawahnya Zong kalau kayak ini ada. mufakat Zong ini. Coba Bang Amrabat. Mufakat Zong. Dalam satu sisi gini, sorry gue motong Amrabat ya. Nilai suatu pemain harus ada konteks. Dan konteksnya dia dilatih sama Southgate. Yang kalau kata Amrabat bilang, instruksinya lu kan jago, main dah, golin dah. Ya kan? Jadi ada konteks itu. Jadi sebagus Messi pun mungkin nggak bisa elit di sini di sistem Southgate ya kan. Ada konteks itu. Cuman ada satu sisi juga nih. Berapa hal yang akhirnya diakomodir atau dikorbankan untuk memaksakan Foden main? Iya. Ada banyak hal, ya kan? Satu, Palmer nggak main, ya kan? Palmer dicadangin. Dua, Saka dipaksa jadi fullback di back sayap kanan. Tiga, Harry Kane dipaksa nggak ada temen runnernya, temen yang bisa lari. Dia kan Harry Kane emang orangnya suka mundur, ngambil bola terus crossing ke Sohimnya kan. Biasanya di Heung-min Son mungkin sama di Lucas Moura. Ya, Lucas Moura. Di nggak ada diakomodir karena perlu ada Foden di sana. Balance sayap kiri ancur-ancuran sayap kiri. Ingat kali game pertama harus karena dipaksa ada Foden. Apa yang Foden berikan? Nggak ada. Di final kemarin dipaksa main menit 88 ada Foden apa nih? Mainu yang dimasukin diganti Palmer. Mainu yang bagus. Masuk di akal. Ya ini gue nggak bisa salahin Foden juga, pasti Southgate banyak salahnya. Cuman ya Fodennya juga nggak membantu dirinya. Iya, kita lihat Foden Premier League Player of the Season, kita lihat gimana dia di City kan top banget dan eksplosif dan di ke momen-momen yang luar biasa dia perform, golin segala macam. Kalau menurut gue sih kalau tergesa-gesa nyalain Foden agak gak pas. Tapi Southgate-nya dia punya kemampuan, kenapa enggak kalau ini kita harus salahin personal Foden ya. Kita lihat pemain-pemain ya. Kayak yang lain juga di sistem Southgate. Iya, Bellingham bisa punya momen clutch. Saka ada momen clutch. Palmer dia bisa perform gitu. Watkins bisa perform. Tony bisa perform. Dia nggak. Iya, jadi memang. Lu tuh nggak match terbaik gitu loh, apa sebenarnya? Ya kemarin lawan Belanda itu juga bawa satu lawan Belanda udah selesai. Gue tuh gue inget omongan Roy Keane. Ini Southgate kalau semuanya yang jago megang bola mau lo taro, mendingan lo kasih bola satu-satu. Roy Keane gak harus bola kan. Bola lebih banyak off the ball-nya. Nah, chance created trend lebih bagus dari Foden kan? Iya, udah jelas itu udah jelas. Coba menurut Nah, kalau gua ngelihatnya Foden ini ya sama ya kayak kalian yang sudah sebutkan, kayak dia ini nggak perform sama sekali. Bahkan tapi ini juga ada kesalahan dari Southgate. Seharusnya Southgate itu bisa menilai kalau pemain ini nggak perform. Bahkan ini nggak cuma sekali dua kali, dari awal pertandingan dimulai Euro, Foden selalu ditaruh di situ dan dimainkan dari menit awal. Dia nggak perform, seharusnya ada pemikiran. Kayak contohnya kayak Martinez ini juga khusus buat Martinez ya. Ronaldo nggak perform, bisa diganti gitu loh. Nah kalau ini nggak diganti sama sekali, bahkan sampai extra time pun dia masih dimainkan. Gak tahu diri dia tuh. Nggak tahu diri sama sekali, nggak kuat gue gitu loh. Gila. Sabar. Nggak kuat. Seharusnya dia tuh berpikir, oh ini nggak perform, bisa gue ganti Palmer. Bukan malah Maino lagi tampil bagus. Trent Alexander-Arnold nggak dikasih kepercayaan, bahkan dia punya chance create lebih banyak dari itu yang paling ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Gimana ya dikeluarin? Makanya nggak dimasukin ya. Ini kesalahan dari Southgate dan Fodennya itu sendiri yang nggak bisa ngikutin taktiknya dari Southgate. Dan orang tua Foden yang melahirkannya juga. Nah itu dia. Kenapa dia dimainin di City bersama Pep? Ya kan? Nah kalau gue Zong. Zong. Iya lo udah 3 Zong. Gue Zong juga deh. Zong, Foden, Zong. Semua pemain Inggris kan di. Nah lanjut ya.
Wah, dari tadi ini kan kita sudah Jude Bellingham nih, terus Phil Foden. Sekarang dari Inggris lagi nih. Kalau gua ini Zong sih. Kalau gua ya. Siapa? Ini keempat ini Bukayo Saka. Itu umurnya 22, market value-nya 140. Gue good. Nah, gue penasaran Dol. Kita kan sama God kata good. Oh, gue denger Bukan good. good. Gue good. ya sama Arsenal nih. Kita nyebut bareng ya. Hitung Li. 1, 2, 3. Good. Satu hati. Kalau gue good. Kalau gua oke sih. Oke. Enggak serius. Kenapa? Oke. Dari permainan enggak kayak di Arsenal Saka itu. Serius. Iya, Di Arsenal bagus setim banget. begitu. Apa? Setim begitu kan? Iya, Declan Rice juga sama. TAA. TAA yang kayak di Liverpool. Iya, jadi kita harus ada kacamata bahwa Gimana? kita Menurut menilai lu pemain gimana? ini mereka semua dirugikan sama Southgate. Iya. Jadi nggak bisa bilang mereka kurang dari klubnya, semuanya kurang dari klubnya. Iya, Cuman dari posisi itu dengan kerugian itu dilatih Southgate, mereka performnya gimana? ya. Gua salutnya sama Saka tuh satu, dia diposisikan di RB apa LB waktu itu? RWB, LWB, Dan itu dia LB, masih bisa RB, perform walaupun right nggak winger. maksimal gitu loh. Right winger, right left back, abis itu kemarin right wing back. CDM, goalkeeper. Semua perform. Iya. Dan gue mau ngomong ya, Mat, mungkin lo setuju. Gue mau point out satu hal. Kenapa Saka mungkin kelihatannya nggak sebagus di Arsenal? Gue bisa bilang salah Foden. Sorry ya, bukan gue kelihatannya gue bias banget nih Arsenal. Iya. Cuman lo lihat di saat Foden diganti Palmer di 10-20 menit terakhir lawan Wah, itu Spanyol, tektokan. gimana Palmer bantu? Lo berapa kali ngelihat Saka megang di ujung, nggak ada yang bantu sama sekali. Sering nggak lo lihat? Iya langsung Iya, langsung Harusnya di Foden. Iya. Kalau di Arsenal Odegaard-nya gitu. Iya, Foden tuh posisinya di provide, disuapin sama De Bruyne dia kan. Saka juga disuapin sama Odegaard. Palmer itu punya kemampuan dua-duanya di Iya. provide memprovide. Ya. Ini Southgate aja yang kebanyakan main FIFA kali, gue nggak tahu. Makanya nih, Harusnya saya kan dia ini. sebagai lawyernya Saka Wih, akan menjelaskan. Ya kan? Pas momennya kan sebenarnya Inggris ini ada momen di mana dia main 4 back sama 3 back kan. Kalau kita ngomongin di beberapa match terakhir dia main 3 back. Ketika main 3 back itu udah tidak ada support, bener kata Doli di kanan, dan Saka bermainnya terlalu ke belakang gitu loh. Dia pemain terlalu Dari posisi back, dia harus iya. jaga defense. Jadi dan dia harus tadi- jaga ini. Dan kalau kita lihat Saka nih sebenarnya kan dia bukan pemain yang flare kan. Jadi maksudnya kita kadang suka ketipu nih, Foden main bagus padahal sebenarnya main jelek karena dia mainnya Cantik. enak ditonton aja. Saka juga enak ditonton menurut Iya, gue. Buat iya, beberapa orang, iya. nggak secara Nggak gitu. semua orang bisa menerima Efektif mainnya Saka Saka. itu. Efektif Dan betul, ada, tapi bukan mungkin nggak terlalu Bukan Zidane lah, iya, bukan ini. Jadi kadang-kadang Oke, terus, ketika dia main bagus, orang tuh nggak notice gitu loh. Orang nggak notice. mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena dia bukan Nggak boleh gitu. dia nggak ngambil Ada baru nggak lagi. intinya dia nggak ngambil kacamata orang tuh nggak bisa lihat gitu loh. Nah kalau gue lihat Saka, kenapa gue taruh di good? Dia pertama dia ngebantu Inggris gol dari luar tuh, momen clutch ada. Yang kedua dia main di beberapa posisi selalu perform. Dia main left back, right wing back, kadang mundur ke LB juga. Dia selalu perform. Tapi memang dia tidak sebagus main seperti di Arsenal karena ya tadi faktor awal yang dikatakan Doli itu benar karena Foden mengganggu balance-nya tim, nggak ada Palmer, nggak ada yang lain-lain, dan kadang-kadang ketika main 3 back dia main terlalu mundur jadi nggak kelihatan dia mainnya gitu loh. Oke. Iya, iya. Menurut gua kayak gitu. Lo ingat gak podcast kita ada Basya kalau nggak salah, masalah line up Inggris Saka atau Foden gitu 6 kan. bulan 7 bulan lalu. Gue paksa Palmer di posisi supaya Saka. suapin siapa? Saka. Om, Cuman gue agak setuju ya. Gue naruh Fodennya di kiri waktu itu. Iya. Heeh. Oh, kita berantem tuh Tapi parah banget. kan gue habis kalau semua lo taruh apa segala macam. Itu Palmer punya kemampuan yang similar sama Odegaard. Iya. yang Dia lu bilang bisa- Mat Dia bisa ngeaktifin Saka. di awal-awal Euro Fase Zero gue udah bilang, gue juga bilang, lu bisa cek di podcast ini juga, di sebelumnya gue selalu bilang. Tapi orang kan pada ngeliatnya wah bias bukan bias. Menurut gue bilang Palmer di kanan, Foden di kanan, bukan kayak gitu. Lu main sama Harry Kane yang mainnya drop deep, perlu runner. Ya lu perlu striker dengan winger dengan tipikal ya Bukayo Saka. Sekarang di situ ada siapa? Bowen nggak gitu. Kecuali lu ada Rashford atau Sancho yang mungkin bisa menggantikan perannya gitu loh. Sekarang nggak ada. Ketika lu masukin pemain kayak Watkins, kayak Ivan Toney, lu boleh dah tuh masukin Palmer di kanan. Oke. Gitu loh. Mantap. Iya. Itu maksud gue.
Make sense kan maksudnya kan? Make sense. Kayak gitu. Walaupun pelatih punya kemampuan untuk instruksi Harry Kane dia Iya. bagus di playing, tapi suruh stay di box kan bisa. Iya sebenarnya. Dia sebetulnya nggak perlu mundur ngelihat tengahnya Inggris Gitu. hancur-hancuran. Dan kalau di podcast terakhir kita tuh, Dol, Basha, si Reti Story lagi di Liverpool waktu itu. Iya. Itu sebetulnya Southgate nurut sama gue loh. Gue Yang bilang jangan bawa Grealish gitu ya. Oh Iya. Iya. Ini beneran. Foden taruh kiri beneran, tapi gue jadi malu. Oh, mantap memang. Oke, jadi Walmernya, Saka di Walmernya good enggak? ya. Saka 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 di di good. good, Oke, lanjut ya. Yang kelima Florian Wirtz, umurnya 21, 130 market value-nya. Gua sih elit ya. Nah, Gue Glazer-nya Wit sih. Hah? Elit, elit. Gue elit. nih ada penjilat-penjilat Wirtz. kalau gue nih Elit sih. jilat Wirtz banget gimana tuh? Menurut gue Coba Ali dulu, gimana Li? Kalau gue elit ya, karena gue lihat umurnya masih 21 tahun. dan masuk ke Liverpool, mau masuk ada yang mau masuk ke Liverpool. Kabarnya isunya mau masuk Liverpool. Dia bilang kalau merah itu hanya Liverpool, dia bilang. Sumbernya apa? Hah? Sumbernya Register Indonesia. Baru gue pengen tusuk dia. Gak jadi. Enggak, Florian Wirtz sih pemain muda tapi dia punya semangat kerjanya tuh kerja keras banget yang dia bisa memaksimalkan setiap pertandingan. Sama Musiala kerjasamanya juga oke. Dan menurut gue dia masih punya masa depan yang bagus, yang cerah. Jadi ya gue tetap taruh elit sih. Tapi Berat, chance berat, created tetap berat. kalah sama Trent. Nah, chance created semua pemain Euro masih kalah sama Trent. Urusan chance created. Heeh. Ali chance created sekarang. Kalau gue menurut gue, lu jawab dulu deh. Gue agak capek nih respon. Enggak, lu dulu. Enggak, gue tahu lu Lu jawab dulu. apa. Wirtz gue taruh elit. Ah, Elit, Wirtz. Gue taruh elit kenapa? Kita lihat kita lihat dari first match. Dia gol pertamanya Jerman di kompetisi ini dia. Kita sederhanakan, kita lihat waktu lawan Spanyol, game terakhir Jerman, dia masuk gantiin Sané. Berubah. Wirtz ini menurut gue dia merepresentasi Jerman secara mental, secara sejarah, secara punya mentalitas yang luar biasa dahsyat. Punya main yang dahsyat, tahu ini game nih lagi dalam keadaan apa sih? Kan ada orang yang nggak ngeh, linglung kayak Rashford tuh nggak tahu ini menit berapa ya, nggak tahu. Kalau Wirtz itu tahu Posisinya ya. ini game kebutuhan match ini nih sekarang apa? Itu Wirtz dahsyatnya. Makanya Xabi Alonso itu terima kasih banget berapa kali player of the season. Injury time berubah Leverkusen kan. Terus juga dia selain punya main, dia punya skill yang top menurut gue. Jadi performance dia di Euro ini walaupun sempat sama Nagelsmann diganti Sané, mungkin pengen apa namanya? Kebutuhan taktikal lah. Iya, kebutuhan taktis. Karena Wirtz sama Musiala tuh kan agak apa? Similar ya, Yeah. Rome-nya. Tapi Wirtz menurut gue di Euro terutama lawan Spanyol gue taruh elit. Elit. He's Gue a- juga he's a elit. good. Silakan. Elit. Elit. Ini terus ngapain gue debat? Lo elit juga? Enggak. Tadi katanya mau good. Enggak. Coba, coba. Elit. Gue mau ngomong satu Enggak suara. apa-apa. Coba kenapa kok menurut nggak saya mau aja taruh berubah. elit? Gue sebagus-bagusnya Wirtz dengan potensinya. Mm-mm. Menurut gue mentok aja nih, mentok good. Menurut gue. Kenapa? Mentok, Alasannya apa? Ya soalnya menurut gue nggak istimewa Wirtz. Maksudnya nggak gimana ya? Ya Musiala malah gue bisa taruh di elit gitu. Wirtz bisa dibilang setengah dari kompetisi dia di bangku cadangan, main 20 menit terakhir ya kan. Mungkin lebih banyak di bangku Enggak dong, cadangan. dia baru diganti Sané match ke-3-4. Iya. Ya kan dia main 5 game. Enggak maksudnya 3-4-5 dari game terakhir grup dia 3 grup group 16 stage quarter 16 5 match. sama quarter. Yang kalau nggak salah 3-4-5 ya. Ya mas gue itu. Dia Game dia dari sub. dia mayoritas dari sub, dan sebagus-bagusnya dia golin terakhir lawan Spanyol yang kita nonton seru banget rame-rame. Yang nggak ada Menit sesuatu terakhir. yang dia kontribusikan yang bisa gue bilang dia salah satu di kelas elit gitu di permainannya gua gitu. kurang. Berarti dia Ya. bisa lu bilang Lo kurang setuju? Iya, karena waktu lawan Spanyol kita lihat berubah sih. Itu momen yang elit. Tapi apakah dalam sepanjang Euro dia pemain yang elit? Menurut gue dia pemain yang bagus. Dia selalu Apakah dia perform. pemain yang elit? Dia pemain elit di Euro. Gue bilang dia good, he was good in Euro. Dia bagus pemain di Euro. Bukan dia one of the best. di Kenapa Euro. Nagelsmann naruh Sané Mungkin yang suka pakai nikotin pouch? Ketawa gue. Si Sané suka kalau masuk ini nikotin
kotak-kotak nikotin yang masuk sini, ini masukin gusi. Makanya dia 5 menit pertama agak ini. Goyang. Ya menurut gue good lah. Ya, Elit, gua masa elit. Elit. Nah kalau menurut gue dia Membawa negaranya yang favorit kemana sih? Words. enggak, menurut gue dia Apa setiap yang dia enggak. Eh. Lu kalau negara itu kan kayak Jerman terutama ya, kumpulan pemain-pemain bagus yang bisa bermain di berbagai role tergantung kebutuhan taktik. Dan Nagelsmann beda sama Southgate. Nagelsmann tuh ngerti lu lawan siapa, perlu mainin siapa. Bukan berarti di pemain nggak main tuh jelek. Oh Dan iya, gua nggak. Iya. Nah, menurut gua performa dia tuh ya di atas Bellingham, di atas Iya. Oh di atas. Saka. Di Jadi atas. menurut gua agak nggak fair kalau lu taruh dia Nggak di atas juga sih. di good karena Yes. dia di atas itu. Soalnya gini Oke. deh, kita ke basicnya aja sih. Apa sih membedakan pemain performanya good ke elit? Apa sih? Kalau Sebelum lo jawab, apakah Wirtz fulfill perbedaan tipisnya itu dari good sama elit? Dia melampaui kebutuhan dari good sama elit performa. Apakah dia performanya Nah, elit? gue Yes. bisa bantu jawab. Apa lo mau jawab? gua dulu dah. Oke. Ya bentar ya, Bang Arbat. Siap. Hak veto ada di Ali. Kalau dia zong kita zong. Kalau Saka, kita balik ke Saka Gue dulu ya. ngomongin pemain, jangan compare yang udah ada di board. Gak apa-apa dia mungkin mau Enggak, analogi. kalau Saka itu kan gak di setiap pertandingan dia perform, makanya bisa dikatakan dia adalah good. Tapi kalau Florian Wirtz ini dari awal pertandingan sampai dia Setiap gugur dia sama main, Ayo dong, Jerman. Mat. Masa setiap Setiap dia pertandingan main, perform? dia Tapi emang perform. iya dol. Setiap pertandingan dol. Good, good, bukan elit. Enggak. Maka gue balik lagi. Apa yang membedakan pemain good sama elit? cocok. Ya, Good itu bukan tadi. jelek loh. Iya, berarti kita taruh di garis antara elit dan good. Ya gue oke lah kalau di antara garis. Kalau gue clear. Kita taruh di garis deh. Enggak. Ya enggak dia bisa. Kok dia lo kompromis? Iya enggak bisa. karena sebenarnya gini, dia nggak bisa dibilang elit, nggak sebagus mungkin Musiala atau Nggak bisa. Atau Gue mungkin bisa bilang dia yang bagus lain. kayak Musiala. Gini loh, kebutuhan taktiknya Nagelsmann. Dia pengen Sané yang Iya. rigid stay di sana, bisa sedikit apa agak ke tengah, cut inside. Musiala yang ngobrak-abrik. Iya. Karena dia ngelihat di group stage Musiala itu punya kemampuan untuk ngobrak-abriknya tuh mungkin lebih efektif. Tapi Wirtz lawan Spanyol kemarin kalau nggak ada dia selesai di 90 minutes. Lu kalau lihat ini nih, Mat, kalau lihat Wirtz di Leverkusen, dia kan sebenarnya kan juga di posisinya Musiala di sebelah kiri, bener kan? Kalau misalkan Dia suka di kanan juga. iya, maksudnya dia versatile tapi dia kalau setiap gue lihat dia main, dia di tengah agak di kanan juga. ya kanan kiri lah. Oke. Tapi dia kan punya cara kayak dribbling dan lain-lain kan sebenarnya kurang lebih ya cara mainnya kayak Musiala lah. Cara dia dribbling, dia ngelewatin orang. Kalau emang dia lebih bagus atau lebih efektif, dia akan main lebih dibandingkan Bukan Musiala. Musiala, bisa begitu Basya. Bener ya? Musiala punya kalau Musiala itu dia punya kemampuan ngelewatin pemain. Nah, Wirtz Pass kan through player yang Iya. Wirtz sebetulnya bisa. iya, Tapi Wirtz itu lebih efektif untuk eksplosif di mana? iya. Dia mainnya horizontal kalau Wirtz. Kalau Iya. Musiala tuh apa namanya? Lebih chaos gimana sih? Iya, yang ngerti-ngerti. Iya. Ya makanya itu kan sebenarnya debatnya adalah dia sebenarnya nggak bisa disamain nama Bellingham atau Saka, tapi dia juga nggak di elit seperti Iya. Lu gimana mau? Gue setuju sama Randy ini. Story. Yes. Setiap dia bermain Itu selalu Enggak, memberikan gimana lo dampak mau positif. bilang pemain ini elit di mana dia setengah menit aja cuma main satu kompetisi setengah menit. Setengah dari semua menit dia 2 match pertama kan main. Iya, sorry maksud gua enggak sampai mungkin 60% dia main total. Udah 70%. Jerman udah lolos relatif. Ya udah deh. Oke, Iya, oke, oke. kita taruh di garis suara. gitu ya. Ya udah ini Nggak, kita suara sepakat. gua, kasih Jangan elit, kompromi. Kalau gua elit, Aja. lu susah emang. Iya, garis elit lah, elit. elit ya. gini. Pantes coach bilang Anda ini. Buat kalian semua yang nonton ya, setuju nggak kalau Wirtz kita taruh di elit atau good? Tulis di komen. Enggak, gua bilang di antaranya boleh lah. Ya atau di antara Nih elit Anda dan good. kapan mau lihat United dan Liverpool nih setuju? Wis, baru kali ini. Lanjut, Iya. 34. Oke lanjut ya. Sekarang cepat aja dari Rodri langsung ya. Dia umurnya 28, 120 market value-nya. Gua ada opini yang Iya, menarik. kalau menurut gua dia elit, tapi nggak deserve player of tournament. setuju banget setujunya. Setuju Gua banget. Karena apa? Dia elit tapi nggak Lo deserve. tau nggak gimana? Kalau rumah tangga bagus, sehat, keren, semuanya sukses. Perform. Iya, Kukurela. Spanyol ini rumah tangganya sangat bagus. Yes. Jadi semuanya perform. The biggest surprise, kejutan terbesar di Euro saat ini adalah
Fabian Ruiz. Spanyol. Iya. Oh, lu. Oh iya kirain. Jadi ke Fabian Enggak, Ruiz. dia kan ngomongin. Enggak, dia kan ngomongin pemain, semuanya perform. Iya. Kita Rodri kan top, Iya, tapi iya. Spanyol semuanya. Ya kelihatan bagus Dan karena gue setuju itu. sama Basya, dia bagus tapi enggak. Kecuali satu, Ferran Torres. Endek gue mata pemain. Kenapa kayak Oleh juga. Oke, udah setuju ya, berarti good. Belum. Pengen pulang. Kagak. Oh, dia udah enggak betah sama kita nih. Enggak, gue nemenin yang kemarin itu, temen yang kemarin. Enggak. Gini. Dari Bang Gali. Gue aja nggak tahu mungkin naruh dia di elite apa di antara elite dan good. Dia maksudnya dia sebagai pemain elite, dia di Spanyol elite, di City elite. Yang gue enak kemarin dipaksa gua player of the tournament apa? Ini agenda apa Ada ini? sisi Kita komen semua balon kalau dulu. nonton bola tahu kok bukan Rodri pemain yang buruk di Euro Iya. dan di Spanyol, dia hebat banget. Tapi ini kita ngomongin pemain terbaik di turnamen. Menurut gue jawabannya bukan Rodri. Iya. Kan? Clear. Clear, kita bisa Siapapun masukin. itu ya. Bisa Siapapun itu ya. konten khusus tuh. Jujur aja menurut gue Lamine Yamal lebih berhak. Player Jadi of the double, tournament. yang sama player. Nah, pasti itu oke. Kenapa nggak Nico Williams? Gue Nico Williams. Menurut gue player of the tournament. Kalau gua Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. gua. Ya, ada banyak pilihan, cuman memaksakan agenda Rodri apakah mungkin mau dibikin menjadi dia Ada sisi Ballon d'Or? komersilnya dong. Iya, di Ballon d'Or. Dia kan dari City treble winner elektabilitas. di Netflix Hmm. banyak followers. Kalau Iya. Ruiz siapa yang nonton? Nggak ada yang tahu. Kalau Red Story kan orang. Tadi Ali ngasih statement. Sebenarnya midfieldnya Spanyol itu bisa bagus karena influence satu orang. Siapa? Thiago Alcantara. Tiago Alcantara. Oh, tak gimana? Gila. Tahu. Jadi dia gini. Jadi ya. gini, Spanyol itu bagus lini tengahnya dari Anda zamannya menjelaskan, saya mau ngerokok keluar. karena Tiago Alcantara. Gimana? Tiago Alcantara itu memberikan virus di dalam lapangan. Virusnya itu tentang perkembangan secara tim. Makanya gue bahagia banget ketika ada Tiago. Nggak boleh lihat. Nih, Spanyol Fabio Capello ngomong, Itali ini di akademinya diajarin dari pemain muda, pemain-pemain Itali itu belajar taktik, latihan taktik. Kata Capello, lo ngapain? Lo niru Pep Guardiola tahun 2010 yang Guardiola sendiri udah ninggalin cara itu. Karena hasilnya anak-anak muda ini belajar taktik itu long term result, lama. Tiru Spanyol, Capello ngomong. Spanyol itu murni diajarin one on one Teknik. dan teknik. One on one gimana gue sama Elo gue lewatin. Nanti sama pelatihnya di adjust secara taktis. Makanya kemarin Spanyol indah banget kan. Iya. Jadi memang kalau menurut gue influence-nya tuh La Masia dan produk-produknya sampai Spanyol kayak gini gitu. Buat gue ada pertanyaan. Kalau Southgate taktik atau teknik? Dia apa ya? Dia ya mandi pagi hari, sarapan, naik mobil ke tempat latihan. Itu ngangong-ngangong. Template aja ya. Ngangong-ngangong nggak pemain. Ngangong-ngangong. Dia kayak cocok podcast di sini. Setuju gak? Setuju banget. Bupuk. Ya udah. Gue jujur Rodri mungkin Gua tetap elit. elit lah, elit. Gue nggak apa-apa. Ya, dia Elit, bisa elit. juara. Red Story apa? Elit. Ya udah aku elit, sorry, elit. Iya. Udah, nggak Elit, bisa elit. mau ngomong apa kita. Oke, lanjut ya pemain ke-7. Jamal Musiala. Jamal Musiala. Umurnya 21 tahun, market value-nya 120. Elit lah. Coba lu Li. Jamal Musiala gue lihat dia bisa masuk antara good atau elite sih. Gimana? Good kali ya. Good lah Musiala. Ya, kalau lu gila kalau Musiala good worst elite, gue mendingan dibalik. Lebih Kemana-mana. perform good kalau gue lihat daripada Ya. Musiala. Ya. Basya gimana? Salah Elit satu lah. top scorer, salah satu top assist. Iya, elit lah itu pemain. Main 90 menit setiap Boleh, game. Jangan-jangan mystery player. Musiala elit banget. Enggak. Ini konteks ada Apa? Arsenal tuh ada German mystery player. Jerman Mystery Mystery player player yang Tadi bakal gue bisa. ngomong ini ya, Arsenal lagi Ini. diam-diam mau Lagi masukin diem-diem. pemain. Musiala masuk Arsenal. Bisa. Nah, Berat. bisa Musiala, bisa Ritz,
atau Emre Can. Dari up down. Kalau nggak ada Lu respect alumni lu tuh. nggak ada respectnya. Kalau Musiala masuk Arsenal, wah. Oleh tambah. Pusing dia. Kalau Fiori masuk Arsenal pusing. Gue juga pusing. Rice aja gue gak kuat. Kalau Fiori dia pusing dia. Edit lah nggak usah capek. Apa? Elit lah. Kalau Musiala masuk Arsenal, wah pecah. Katanya. Bisa jadi Kimmich apa siapa nggak tahu. Musiala, dan Kimmich, gue sering sharing sama Amrabat decision makingnya. Dia kalau ngomongin teknik udah nggak ada lawan, Iya, lagi iya. 1 lawan 1 ya. Hmm. Tapi di saat dia 1 lawan 1 misalnya lewat pemain, Hmm. terus lewat lagi. Hmm. Keputusannya memilih keputusannya suka ngasal. Yang harusnya dioper dia malah gocek lagi sekali. Yang harusnya ditendang dia malah oper. Setuju. Ini belum mature. Nanti Ya, lama-lama di mungkin. waktu lah. Ya udah, Ini next lah. Waktu yang menentukan. Hmm. Oke. Lanjut. Ini nggak usah deh, kita lanjut aja yang ini. Siapa? Oh, dibaca satu ya. Declan Rice. Berapa valuasi? Umurnya 25, market value-nya 120 sama kayak Jamal AA. Kita Bang Ali kasih dulu ke mereka Iya. berdua. Sebut lagi bareng-bareng. Lu hitung. Enggak, malah jangan Arsenal dulu, bias soalnya nih. Gue udah tahu jawaban gue apa. Iya nggak tahu. Sebut bareng-bareng dong. Kita mau 1, 2, 3. Oke. Good. Oke. Wah, tumben. Oke. Dari yang oke dulu, kenapa? Menurut gua ini lagi satu pemain yang jadi korban victimnya Southgate juga. Menurut gua permainannya Oke lah, bener. nggak apa ya? Gue ngerasa kurang Kurang berani ngambil resiko. berani ambil resiko, kurang defensifnya juga kurang greget. Walaupun ada beberapa match yang dia main defensif solid, Final tapi top banget loh dia. iya, tapi defensive. overall permainan satu turnamen ada beberapa match yang dia clumsy aja. Kayak contoh lawan Belanda yang gue lihat Xavi Simon itu kan dia blunder dia. Oh iya. Gara Xavi Simon. Jadi menurut gua ada elemen dari Declan itu yang hilang menurut gue dari Arsenal. Oke. Gue nggak tahu kenapa, mungkin tadi karena faktor mungkin setupnya, taktiknya Southgate yang nggak mendukung, beda dari Arsenal. Rumah tangganya Iya. lagi. Atau tidak emang menarik. ya bad turnamen aja dari dia. Kan ada pemain yang emang dia ada momen-momen dia punya turnamen yang jelek gitu. Oke. Ya kita ya nggak tahu. Belum sih. dihajar sama Scholes awal-awal. Iya. Kalau Ya, menurut dari- gua nggak mungkin Zong. Ya malah diantara ya oke lah. Dia awal-awal agak kurang, cuman terakhir gue lihat apalagi kemarin final lawan Spanyol, defense berapa kali, clearance dari dia, tackle dari dia. Hmm. Terakhir juga heading tuh hampir masuk menit terakhir kan dari dia. Yang diinin Olmo. Ya, yang Iya. itu yang adegan itu. Dan gue bisa bilang juga karena skema dia satu-satunya midfield defensif yang harus menjaga kanan kiri, apalagi awal-awal ada tren yang nggak bisa defense itu. Yang cuma chance Suruh created. main chance create pusing loh. Waktu Declan Rice temenan tandeman kok sama main ini udah agak enak banget. Pas sama TAA Lagi pusing. defense. Makanya dari Trennya masih di depan. makanya dari awal gue bilang sama lu kan, Mat. Dari awal itu Declan Rice gak bisa disamain sama Trent. Harus salah satu dikorbankan. Tapi brengseknya Southgate ini yang dikorbankan adalah Trent. Seharusnya Rice. Oh, Karena Trent ini Cara sama Maino. Trent sama Maino. Yang defensif bubar. siapa? Maino. bubar. Masa Maino defensif? Sama Stones harusnya Joe Gomez di situ. Iya, Joe Gomez juga masuk. Gerrard juga dipanggil lagi. Panggil lagi. Iya. Ada Owen panggil lagi. Owen, Iya. Heskey, Berat. Joe Vagan. coba kan. Nah, jadi itu guys. Ya udah menurut gue oke lah. Oke. Rice oke. Red history. Gua ini jujur ya, sorry bilangnya ya, antara Zong atau oke sih, tengah-tengah. Ih. Karena nggak perform banget gitu. Memang sebenarnya Inggris semuanya nggak perform, cuman kalau disamain sama Trent sih ya, Gue ya oke lah. oke lah. Oke. 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 Declan Rice oke. Nah ini selanjutnya juga lagi di dalam perbincangan sekarang ini, Harry Kane. Nah, ini gue duluan ya. Harry Kok Inggris Kane. pertama? Kok Inggris semua ya? Ya Iya, kebanyakan Iya, Inggris. media. Mahal. Harry Kane umurnya 30 tahun, 100 31 market 30? value-nya. 30. Sini. Pas. Pemain yang belum pernah dapat piala sama sekali seumur karirnya. Ya, cuman individual aja. Audi Cup. Sama sekali tim. Dan- Gila. Tau nggak? Lagi-lagi Olmo menggagalkan. Ini- Sampai dikatakan pure scan. Nih, menurut gue ya, performance Harry Kane di Euro sekali ini zong. Gue serius sih. Zong Gue parah. zong literal. Kesalahan Southgate gimana gue nggak tahu, tapi benar-benar kerja bagai kuda, tuh nggak nunggu Pickford long ball. Oh, kelabakan tuh bola gak pernah dapat dari bulan lalu sampai terakhir gak pernah dapat. Di play gak jelas, di box gak jelas. Di box berapa kali gua Bener-bener rasa. Watkins menurut gue lebih perform. Apa ya? Kane
lagi-lagi Southgate Mat sebenarnya. Bisa menurut Ta- gue. tapi keputusan berani Southgate mengganti terakhir Watkins. di final Spanyol di menit 60 ganti Kane menurut gue keputusan yang tepat. Iya. Dan kita bisa lihat Watkins bisa membawa sesuatu yang Kane nggak bisa, ya kan? Di Netherlands juga. Kalau nggak ada Netherlands, kalau nggak ada Watkins, kalau nggak diganti Kane nggak bakal. Nggak Iya. tahu gak bakal bagus ya. Zong gue bisa bilang sih, walaupun di antara Zong dan Oke ya. Kalau gue masih ada faktor dia kan golin 3, berarti join top score juga kan. Penalti berapa? Penalti I- 2 ya. Iya, penalti still ya maksudnya Nggak penalti 1, gol 2. iya, jadi gue masih Iya, bisa bilang bisa di antara bisa Zong dan bilang Oke lah. gue bisa bilang oke sih. Karena dia walaupun mainnya jelek tapi masih menghasilkan gol gitu. Dan krusial semua golnya. Hmm. Satu penalti yang satu gol lawan Denmark, ya kan, yang akhirnya seri nggak kalah. Satu gol di 2-1 lawan Slovakia heading, ya kan. Satu lagi penalti lawan Slovenia bukan? game kedua tuh. Enggak, yang extra time tuh lawan Slovakia. Udah. Heading Oh, kan ya? lawan Swiss. Lawan aduh. Ya, itulah. Ya, maksudnya gol-gol krusial. Jadi bener juga baca kayak gue di Oke. Oke dan Zong. Kalau Kalau gua ya, ngom- kalau gua jujur li Zong. Karena ada Ken sama nggak ada Ken itu permainan berubah drastis. Waktu gue lihat dari contohnya yang gampang aja yang semalam lawan Spanyol, ada Ken itu main lambat depannya. Apalagi Foden nggak perform, Saka juga nggak perform kayak Iya. biasanya. Harry Kane itu membuat lebih lambat lagi penyerangannya. Dan gue heran Mas, setuju. Nah terus kalau ada Watkins kemarin itu lebih cepat gitu loh. Ya. Seharusnya itu bisa masukin kayak pemain-pemain kayak Milan Baros zaman dulu itu. Enggak serius. Wah, ini random parah nih. Pai. Papa. Masa Milan Baros, Pai? Ya walaupun di Ceko bisa dipanggil ke Liverpool, ke Inggris. Ya itulah gua Zong. Lo Zong, oke. Dan gue heran Mas Terus Southgate. Material pemain tengah seperti itu, Ken suruh sabar di box. Udah kayak begitu kok. Lo Mungkin punya bukan profilnya lo dia. punya Premier League Player of the Season, lo punya La Liga top scorer ya, Player of the season juga. Player of the Season, Bundesliga. Ini Ken Bundesliga, 3 liga terbaik di Eropa. Ada dia gol terbanyak di Eropa loh. siapa Ken? Iya. Golden Boot di Golden Eropa. Gue Aneh tuh. gue Southgate. antara Zong dan Oke. Kayak dia di cult deh kayak si Southgate. Sekte. Mungkin dia pacaran sama orang FA bagaimana? Oke, jadi ini harus ada yang merelakan salah satu nih Ya ya. di antara Zong Kalau dan gue Oke sih Zong ya, terserah. Gue milih Oke Oke. karena gue pengen di antara Zong sama Oke. Karena maksudnya nggak fair kalau kita bilang Zong dia masih golin 3 gitu. Ya, Terlepas golin dari tiga gimana. mau Gol krusial. Iya, gol krusial. Maksud itu bukan golnya. Kalau dia nggak golin sama Golnya sekali dia Zong. membawa dia ke Inggris ke final bisa dibilang tanpa gol dia. Jadi gambreng aja, di antara Zong dan Oke. Enggak, Gambreng, gue malah Ya pengen. udah gua oke dah. Enggak, gue gak mau Oke. Hah? Gue mau di antara Tapi Zong enggak, dan Oke, kalau makanya gua gue milih. dipikirin, Berarti di Oke garis. juga masuk. Ya udah lo Oke, gue Zong biar kita di antara. Enggak, tapi bener juga sih. Maksudnya nggak separah Mbappe sama Foden gitu loh. Iya. Dia bisa cetak gol. Ya Oke atau Gue stay di Zong, terserah kalian. Oke lah, udahlah oke lah. Oke dia lah. di antara Zong dan Oke bisa kan? Di Editor? garis. Ya di garis. Ya oke deh, oke, taruh oke. Nah, ini terakhir nih ya. Sebelum penutupan ini pemain keren banget. Gue berharap dia ke Liverpool. Lamin, Semuanya mau Terus kan Lamine Yamal. Lamin Yamal umurnya 17 tahun dibeli 16. 17 Baru ulang tahun. Oh, baru ulang tahun. baru ulang tahun kemarin. kemarin pas Nyanyi dia yuk. Juara. Nyanyi yuk. Sehari sebelum. Enggak. Happy Ngapain? birthday Yamal. Happy birthday Yamal. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Yamal. Ini doa aku untuk Yamal, semoga kedepannya kamu bisa sukses ya. Kesuksesan itu bisa dicari di tempat lain dan kami siap untuk menerima Ya, Yamal makin ya. makin berbakti sama orang tua. Amin. Amin. Datanglah ke Liverpool Yamal. Oke, Amin Yamal umurnya 17 tahun. Mau dibawa Market kemana nih? Orang kalau value-nya sukses banyak 90. saudaranya. Banyak yang ngucapin. Market value-nya 90. Gua elit. Iyalah. Elit lah jelas ini mah. Elit. Iyalah. Ini enggak ada mau enggak ada yang mau ngobrol nih. Enggak ada. Ya udah kita ya kasih apa namanya kesan pesan. Ya. Kita kan semua elit nggak usah debat tapi kasih. Lamine Yamal, saya setuju sama Declan Rice di konferensi pers kemarin ngomong. Declan Rice ngomong, Anda bayangin waktu Covid ngomongin nih, waktu Covid Lamine Yamal umur 12. Gue bilang, ini ngapain Rice ngomong begini? Dia heran juga kali. Jadi waktu 2020 tuh masih umur 12. Berarti kelas Kelas Atau 6 kelas 6 baru lulus kelas 6 SD. dahsyat sih ini. Masa Jadi kan mungkin sekarang Rice 12.
4 tahun yang lalu dia 12. Ya berarti kalau 4 tahun 4 sekarang 16 ya. Iya Li, ngapain matematik? Kan ulang tahunnya kan baru. Hitungannya masih baru. Jadi 4 tahun lalu 2000. Iya. Oh iya maaf ya Bang. Si Rice bingung. Kemarin gue baru cek nih. Iya. Ternyata itu si Yamal pas Covid mulai 12 tahun. Nah, Yamal walaupun kita bicara Spanyol keseluruhan, top. Menurut gue player of turnamentnya Nico sih. Nico Williams juga top banget. Nico dan Dani Olmo ini dua. Gue jujur baru nonton di Euro sekarang. Ini dua. Tapi dahsyat. Nah itu kata-kata Spalletti tuh. Spalletti juga ngomong. Ada yang bilang Olmo di setiap internasional turnamen bagus banget. Tapi kalau di Leipzig itu agak kurang. Apakah itu sistem? Karena dia kurang juga, sering cedera juga. Itu Spalletti juga ngomong tuh, pelatihnya Spanyol. Itu dia bilang kalau apa? Spalletti pelatih Itali. Enggak, pelatihnya Spanyol namanya siapa? De La Fuente. De La Fuente. Dia juga ngomong, ini kalau nggak kejadian Pedri, sebenarnya kita tidak mau menginginkan terjadi untuk Pedri ya. Tapi dengan terjadinya Pedri, itu bisa membuat Olmo tuh lebih menonjol. Dan pilihan yang tepat buat dirinya. Ini kan keren banget kata-katanya tuh. Ini daging. Daging. Ini kalau gua ngomong daging kayak gini nih, tapi gua nggak mau. Gua biar kelihatan aja kalau gua pintar. Itu kan, berarti kan dia terlihat menonjol gitu. Jadi ada kayak tangan Tuhan yang ini waktunya Olmo. Dan dahsyat. Kalau tidak ada Olmo, dia nggak lolos Spanyol lawan Jerman. Di game changer extra time. Kalau tidak ada Olmo, tidak ada save terakhir dari Declan Rice. Oh itu juga. Tapi main Olmo. Aduh. Ini babnya ya. Oh iya, ini Lamine Yamal. Oke. Sorry. Terakhir sebelum penutupan, ada yang pemainnya digendong sama negara dapat piala. Kiper di Spanyol, tapi dibanggakan sama fansnya. Dapat piala padahal nggak pernah main, cuma main sekali doang. Siapa? Dia nyari masalah. Siapa? Raya. David Raya. Oh, itu menurut saya player of the tournament. Dia main. Dia main cuma sekali. Main Raya, gue setuju Raya. Kalau elit. Raya kita taruh di atas elit. Bias guys. Main cuma sekali dapat trofi. Sorry Dia main sekali. Cuma sekali. Match ketiga. Kalau Mbappe dan Foden main sekali terakhir. Bercanda. Di group stage. Kalau Foden dan Mbappe di Zong, menurut gua tren double Zong. Di bawahnya lagi. Enggak, setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Astagfirullahaladzim. Minta maaf ya Ali. Pakai istighfar Gini. Trent Alexander-Arnold itu punya chance create lebih banyak dari pemain Euro lainnya. Ya. Dia sekarang 129 menit tapi udah chance create tetap 31. Ini udah keren banget. Ditambah lagi punya passing yang luar biasa. Tidak ada satu pemain Premier League pun yang mempunyai vision ke depan seperti Trent. Gila. Cuman Trent Alexander-Arnold. Jadi gue menunjuk dia sebagai good. Tutup. Oke, jadi itu ya, gue ulangin lagi ya. Di sini ada Elite Good Zong. Dari Elite dulu gua bacain Wirtz, Rodri, Musiala, Lamine Yamal. Good ada Jude Bellingham dan enggak usah disebut, enggak. Bukayo Saka. Ada Declan Rice dan Harry Kane. Zong ada Mbappe dan Foden. Super Zong Trent Alexander-Arnold. Wah, mancing dia guys. Ultimate Zong. Wah, mancing. Ini adalah 10 pemain termahal di Euro. Market value di Euro. Jadi itu menurut kalian setuju nggak dengan pilihan kita ini masuk di tier yang seperti ini? Kalian kalau tidak setuju atau setuju berikan komentar kalian di komen ya di bawah ini ya. Oke, jangan lupa kalian klik Saweria di bawah ini karena kita mau ganti mic dan mengganti talent Grombol ya. Egyptian King udah nggak kuat sama Egyptian King, mau ditendang. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Grombol dan follow TikTok dan Instagramnya Grombol. Di sini ada Arsenal Fox juga, follow TikTok dan Instagram. Di sini gue juga. Let's History Indonesia. Come on Reds. Yo, never walk alone. Spot. Ini nggak di promo gila. Spotify. Oh iya, buat kalian yang kena macet sore bingung mau ngapain, kalian cukup pasang headset atau nyalakan Spotify ya. Di situ ada suara kita nih. Kalian bisa dengerin. Di situ isinya daging semua ya. Biar menemani kesedihan kalian. Apa? Saweria. Udah. Enggak apa-apa, gua jelasin lagi Saweria di bawah ya. Go story. Sama gua enggak usah lah. Tutup. Oke. Thank you guys. Come on Reds. Yo, never walk alone. Take over nih sama Liverpool.